Assalamualaikum saudara semua. Jadi pada minggu ini kita masuk ke minggu 14, yaitu materinya mengenai PPN ya, atau pajak pertambahan nilai. Di mana pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang dikelola saat terjadi penjualan atau pembelian barang kena pajak. Contohnya adalah kita misalkan membeli produk kena pajak, bisa kita ada bayar PPN, itu tarifnya 10%. Dan kalau kita membeli berarti kita membayar. Dan kalau kita menjual produk kena pajak maka kita mengumpulkan. Jadi ada dua aspek di PPN ini. Saat membeli kita membayar PPN, saat menjual kita mengumpulkan PPN. Jadi yang disetor ke kas negara adalah selisih PPN yang kita kumpulkan dengan PPN yang kita bayarkan, atau selisih PPN penjualan dengan PPN pembelian. Kalau besar PPN penjualan maka selisihnya itu kita store ke kas negara. Kalau PPN pembelian yang lebih besar maka itu akan menjadi kredit untuk pajak tahun berikutnya. Ya. Jadi kalau yang besar yang kita kumpulkan daripada yang kita bayarkan, baru itu disetor ke kas negara. Oke, baik saudara semua. Sekarang tarif PPN di sini kita buat 10% ya. Umumnya tarif PPN itu 10%. Tapi mungkin ada perbedaan ke depannya nanti dengan ada regulasi pajak yang baru ya. Dimana sekarang kita ambil rekening kita minggu kemarin. Langkah pertama kita adalah, nah ini sudah ada saya buat, awalnya ini adalah GST liabilities ya, Good and Service Tax. Saya ganti menjadi hutang PPN nantinya. Jadi saudara cek di bagian liabilities akan ketemu nanti 2-3 ribu ini GST itu ya, Good and Service Tax. Saudara ganti dengan hutang PPN. Kemudian di bawahnya nanti akan ada output tax. Saudara rename aja dengan PPN keluaran. Nah, jadi ini bukan buat baru tapi merename. Jadi output tax itu PPN keluaran. PPN keluaran ini adalah PPN yang kita terjadi saat kita menjual produk, atau PPN yang kita kumpulkan. Itu disebut dengan PPN keluaran atau PPN penjualan. Kemudian PPN masukan, PPN yang kita lakukan saat pembelian produk, atau PPN pembelian ya. Nah, ini PPN masukan ini saat membeli produk, yang kita bayarkan saat membeli produk. Jadi ada tiga strukturnya. Pertama hutang PPN, PPN keluaran, PPN masukan. Jangan buat baru tapi merename yang sudah ada. Silahkan dicek, nanti akan ada 2-3 ribu itu Good and Service Tax liability ganti dengan hutang PPN. Ini PPN keluaran. Output tax ganti dengan PPN keluaran. Input tax ganti dengan PPN masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih list lalu pilih tax codes. Oke, di sini banyak sekali pajaknya. Kita buat baru saja, kita new, lalu kita pilih PPN. Ketik PPN, kita buat pajak pertambahan nilai. Oke, tipenya harus Good and Service Tax. Tarifnya 10%. Nah, sesuai dengan tadi kodenya nggak usah. Ini sudah ada link akun langsung. Kalau belum, saudara ambil lah. Berarti PPN keluaran, di bawahnya PPN masukan. Jangan dibalik. Jadi collect ya, berarti kita mengumpulkan, berarti PPN keluaran, PPN saat menjual. Bayar berarti PPN masukan atau PPN saat membeli. Nah, ini nggak boleh dibalik, nanti salah hasilnya. Ini yang lingkar ini saudara kosongkan saja, saudara okekan. Kita sudah ada di sini satu namanya PPN pajak pertambahan nilai. Ya, pajak pertambahan nilai. Pertambahan, saya ganti ya. Oke. Nah, kalau sudah tarifnya nampak di sini 10%. Kalau sudah close. Kemudian apalagi langkah berikutnya? Langkah berikutnya di inventory, item listnya. Nah, ini produk satunya. Buying detailnya biasanya NT ganti dengan PPN. Nah, ini pilih PPN sekarang ya. Oke, selling detail juga ganti dengan PPN. Begitu juga untuk produk yang lain. Ini produk 2. Buying detailnya PPN. Dan sellingnya juga PPN. Oke. Kemudian produk 3 juga seperti itu, buying detailnya PPN dan sellingnya juga PPN. Oke. Nah, saya sengaja kosongkan saldo awal biar kita tahu ini pakai saldo awalnya kena pajak atau tidak. Ini kita buat ya. Pipa conversion ada saldo awal, saldo setup, balance, supplier, kita pilih pipa. Add purchase, enter. Nah, gitu ya.
Oke, karena di sini saldo awal pipa itu 250.000. Saya buat satu tahunnya berapa nih? Kita buat tahunnya kemarin tahun 2016 ya. 2016. Oke. Kita buat saldo awal 250.000. Nah, ini tetap tidak kena pajak. Karena ini saldo awal tahun periode berikutnya. Kita nggak tahu gimana mekanisme periode-periode berikutnya. Karena nggak ada pajak ini, NT ya. Kita record saja. Ini kan mendatakan transaksi yang sudah ada di periode-periode sebelumnya. Oke, indah 750.000. Kita buat lagi berarti. Kita buat 750.000 NT ya. Kemudian kita untuk ini customer Santana 350. Nampak nih terminnya 3/10 N/30. Ini jangan lupa dibuat nanti ya. Kita record, close, setup lagi pas saya customer untuk Niagara. Kita buat 650.000. Oke. Nah, kita lihat ada seimbang ini report yang kita pilih, car file kita display, ada seimbang seharusnya ini. Customernya 1 juta, supplier juga 1 juta. Kemudian kita akan kita buat nampak customer supplier, boleh saudara customize di sini, pilih misalkan customer saja. Display, ya, customer aja yang muncul kan. Kemudian bisa apa saja, supplier saja. Nah, ini dia nampak ya. Oke, ada seimbang. Kemudian inventory, adjust inventory. Kita lihat saldonya 35 dan 2. 352. Harga belinya berarti 2 juta, 3 juta, 4 juta. Dan di sini persediaan. Rekeningnya persediaan. Persediaan ya. Record. Nah, jangan lupa di item list ini. Nah, kemarin ada yang tanya salah di sini. Ini pembelian penjualan persediaan, jangan pembelian penjualan kas. Nah, ini salah ini ya. Harus pembelian penjualan persediaan. Itu kemarin ada yang tanya, ini saya jawab sekarang. Waktu itu juga sudah dijawab sebenarnya. Oke, kalau sudah, saya akan bersihkan dulu link account ini biar kembali seperti biasa. Nah, kita mulai transaksi pertama. 1 Januari disetor modal ke perusahaan 250 juta. Maka akun record journal entry 1116. Saya cepat saja, yaitu kas 250 juta. Modal. Nah, oke. Ini NT ya. Kenapa NT? Karena nyetor modal, nggak ada pajaknya nyetor modal ke perusahaan 250 juta, nggak ada PPN. PPN itu pembelian produk kena pajak, penjualan produk kena pajak, baru kena PPN. Record. Kemudian tanggal 4 dibeli barang dagang ke Indah. Nah, ini kena pajak ini. Tanggal 4 dibeli barang dagang ke Indah 15/10/25. Oke, purchase, enter purchase. Pilih Indah. Tanggal 4. Oke, kemudian kita buat di sini 15/10/25. 15/10/25. P01, P02, P03. Oke.
Oh, ini perhatikan karena ada perubahan kemarin ya. Ini jangan diklik tag inklusif, dihilangkan tag inklusif ya. Ketik aja harganya. Dah. Jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tag inklusif dihilangkan ya. Dihilangkan. Dihilangkan. Jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Oke, jadi ini asumsi saya tag inklusif dihilangkan. Tapi bisa jadi di perusahaan berbeda nanti. Tag inklusif ini maksudnya harga ini udah termasuk pajak atau belum. Kalau ini belum, ditambah PPN maka nilainya nambah nanti ya. Ini nambah 16 juta. Tapi kalau tag inklusif harganya sudah termasuk pajak di dalamnya ya. Harga yang kita cantumkan di sini maksudnya. Jadi itu mekanismenya aja berbeda, hasilnya sama nanti ya. Nah, hilangkan, maka pajak di sini tambahannya di total nih. Taxnya 16 juta. Oke, baik saudara semua. Oke, kalau sudah totalnya tetap sama, perhatikan. Teks diisi atau tidak ada sama sebenarnya. Nah, tapi mekanisme di sini. Nah, oke, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Oke, kalau sudah di sini harus PPN. Kemudian ongkos angkutnya. Ongkos angkut 1 juta. Ongkos angkut berarti kena pajak atau tidak? Ini bisa pilih lagi di sini. Ya. Kita kasih PPN aja, PPN juga. Ongkos angkutnya bagian dari pembelian berarti kena pajak. Kita cari berarti PPN ya. Oke. Jadi ongkos angkut PPN juga. Nah, maka 16 juta 100 ribu di sini. Oke, dibayar tunai sebanyak 40 juta. Jadi mungkin di perusahaan bisa berbeda-beda ya, tapi ini asumsi saya di sini ongkos angkut juga kena pajak. Jadi ini kan masalah mekanismenya saja, ya kan? PPN, kemudian kita record. Kita okekan ongkos angkut. Nah, kita pilih berarti di spend atau di cost of sales. Saya sudah bawa ongkos angkut pembelian, tinggal ambil saja, kita okekan, lalu kita record. Nah, kita cek di transaksi. Nah, ada PPN di sini. PPN masukkan sebanyak 16 juta. Kenapa masukkan? Karena kita membeli. Maka saat membeli ada PPN masukkan. Nah, sekarang tanggal 5 dijual ke Santana 10.10.5. Tanggal 5 ya, ke sel center Santana. Tanggal 5. Kemudian P01 10.5. Oke, kita lihat 10.10.5. Oke, P01, P02, P03 ya kan. Harganya kita lihat, harga beli 2.500.000, 3.500.000, 4.500.000. Oke, kalau sudah ini PPN sudah ada, ini pajaknya, ongkos angkutnya kalau ada kita buat ongkos angkutnya 500.000, ketik 500.000. Nah, PPN ya. Oke. Di setting di apa juga sebenarnya bisa ya, di awal ongkos angkut ini PPN bisa nih ya. Tapi kalau buat di sini juga boleh. Kemudian bayar tunainya ada di sini Santana ini, bayar tunai 20 juta. Nah, kalau sudah kita record ongkos angkut yang dibayar terhadap ongkos angkut penjualan berarti ya. Ini penjualan kita okekan, lalu kita record. Nah, kemudian tanggal 7 dibayar utang tanggal 4 ke Indah Corporation. Oke, purchase, pay bill. Lalu kita pilih Indah. Dibayar utang tanggal 4. Nah, kita buat tanggalnya dulu. Tanggal pembayaran tanggal berapa? Tanggal pembayaran tanggal 7. 7 1 16. Nah, ini ada diskon berarti ya, ada diskon. Berarti yang dibayar utang tanggal 4 saja. Berarti ini 128 245 123. Harus hati-hati ini ya, perlu ketelitian. Nah, oke, jadi ada diskon ini ya. Kalau nggak ada diskon berarti masalah itu. Jadi tanggalnya dibuat dulu biar nampak diskonnya. Jadi beli tanggal 4, bayar tanggal 7 dapat diskon. Kita record. Nah, diskon yang diterima berarti ini kita buat diskon pembelian, potongan pembelian. Nah, sejajar nih pembelian. Kita okekan, lalu kita record. Print letter. Kemudian tanggal 4 donate dibeli, tanggal 4 rusak dikembalikan ke Indah ya kan. Nah, tanggal 8 ya. Oke, purchase register, return and debit. Kita pilih di sini Indah. Kita buat tanggal 8 1/16. Yang rusak itu adalah 2 produk 3. Oke, min 2 P03.
Nah, ini hati-hati pajak ini harus kita ketik ulang. Berarti ini produk 3-nya tadi harganya berapa tadi? Harganya karena saya ulang makanya kayak seperti itu. Produk 3 4 juta harganya kan, harga belinya 4 juta. Oke, 4 juta. Maka 4 kali 2 8 juta. Produk 3-nya 4 juta harganya, sini kelihatan ya. Oke, ongkos angkut nggak ada, maka tinggal kita record. Kita apply to purchase, dia sudah dibayar. Nah, jangan di apply ke saldo awal karena dia apply-nya ke transaksi yang bersangkutan. Karena udah dibayar itu transaksi yang bersangkutan, kita langsung refund saja. Ya, ketik tanggal 8/1/16. Tapi ini kembali ke mekanisme di perusahaan ya. Bolehkah di-apply ke saldo awal? Boleh tidak, itu beda-beda, itu masalah asumsi saja gitu kan. Kalau di sini biar sama asumsi saya, apply-nya harus ke tanggal yang bersangkutan. Karena tanggal yang bersangkutan sudah lunas dibayar, maka nggak bisa lagi di-apply. Yang ada cuma saldo awal ini. Nah, jangan di-apply ke saldo awal, tapi apply-nya nanti nggak bisa di-apply, berarti di refund. Nah, di refund itu terima tunai maksudnya. 8/1/16. Tapi bukan ini apa ya metode yang benar satu-satunya. Ini adalah salah satu metodenya saja. Di perusahaan bisa jadi beda-beda metodenya mungkin ya. Oke, kalau sudah kita record. Oke, berarti saya refund tadi ya. Saudara juga bersama nanti di refund. Jadi apply-nya harus ke tanggal yang bersangkutan. Tanggal 13, produk tanggal 5 disembalikan Santana. Oke, ini produk 1 dijual tanggal 5. Oke, sama purchase register, return and credit Santana tanggal 11. Yang di-apply apa itu 2 unit produk 1 min 2 P01 ya kan. Jadi 22 unit ya, 2 unit produk 1 tanggal 5. Nampak harganya kalau udah benar 2.500.000. 2.500.000. Produk 1 benar ya, 2.500.000. Oke. 2.500.000 kali 2 berarti 5 juta. Ini teknologi dihilangkan ya, 2 juta. Oke, kalau sudah lalu kita record. Ongkos angkut nggak ada ya. Kita record. Kemudian kita apply. Nah, ini bisa kita apply karena tanggal yang bersangkutan masih ada piutang kita di Santana, maka apply ke sini. Kalau nggak ada berarti di refund. Ada yang nanya kemarin, Pak, saya nggak bisa lagi di apply. Kalau nggak bisa di apply kan dua pilihannya, apply, refund. Kalau nggak usah di-apply, jangan stuck di situ saja, ya kan? Tapi klik refund. Nah, kan kita punya pilihan. Kecuali kita nggak punya pilihan, ya udah close saja. Ini kan ada pilihannya, nggak bisa di-apply berarti di refund. Ini bisa di-apply nih, tanggalnya masih ada. Kita klik. Ini tanggal 11/1/16. Oke, kalau sudah, seharusnya benar tanggalnya ketik dulu ya. 1/16. Baru diklik ini. Sebab jangan-jangan ada pajaknya ternyata di sini sudah kosong. Nah, maka hati-hati nilainya bisa berbeda nantinya. Penting itu ya. Jadi yang diketik tanggal dulu baru diklik apply-nya. Saya ulang lagi lah. Jadi apply dulu, ketik dulu tanggal yang benarnya, enter, baru diklik apply-nya. Penting itu ya. Kadang misalkan nilainya di sini cuma 1 juta. Nah, maka nanti akan ada yang yang berbeda nilai, nanti akan ada yang di refund berarti. Karena pajak sini sudah diperhitungkan gitu kan, contohnya gitu. Jadi tanggal dulu baru jadi setiap ada diskon ini setelah mid ini materinya tanggal ini penting di awal ya. Yang kalau saudara membuat transaksi tanggal yang paling utama dulu. Oke, kalau sudah kita record. Nah, selesai. Kemudian tanggal terakhir 3 Januari diterima seluruh hutang dari Santana. Seluruhnya ya, pelunasan seluruh hutang. Nah, maka receive payment lalu kita pilih Santana. Ini bukan satu-satu. Nah, ketik tanggalnya dulu. Jangan ada diskon. Kita ketik tanggal 13. Nah, ternyata ada diskon kan? Baru kita receive all. Jangan dibalik nanti. Kalau enggak nanti kalau tanggalnya lupa dibuat, seakan-akan kita melunasi tanpa diskon nantinya. Kacau hasilnya. Salah hasilnya. Jadi tanggal dulu baru di receive all. Kenapa receive all? Karena semuanya termasuk saldo awal, termasuk ini dilunasi semuanya. Oke, baik, kalau sudah kita record diskon yang kita bayarkan atau diskon potongan penjualan ya. Kita oke kan, lalu kita record print letter. Dah selesai. Saya melihat hasil inventory-nya dulu. Nah, saya akan buatkan hasilnya sekarang biar sama semuanya 10, 5, 20. Kita buat di sini 10, 5, 20.
Kemudian saya akan buat untuk purchase, double klik ya. Penting double klik ini, kita pilih Januari Desember. Kita buat di sini 160.445. 160.445 dan 1 juta. Oke, sekarang saya lihat untuk transaksi penjualan 84061.000. 84061 dan 650.000. Oke, kalau sudah, kita pilih di account ya, kita pilih income statement atau apa ya, profit and loss 16.560. 16.560. Kalau sudah, kita pilih standar balance sheet. Nampak di sini total asetnya 289.616. 289.616.000 ya, 289.616.000. Oke. Kalau sudah selesai, itu hasilnya. Terima kasih saudara semua. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.